SAR gabungan masih mencari 5 korban hilang longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Sementara total 18 orang ditemukan meninggal. Tim SAR gabungan fokus mencari korban di 5 titik. Menurut rencana, area pencarian akan dipersempit. 27 ekskavator, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak dari Polda Jawa Tengah diterjunkan membantu pencarian korban. Ada 2 jenazah yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Yang pertama atas nama Arumi Purnamasari, jenis kelamin perempuan, umur 4 tahun. Terus yang kedua Lilis Safitri, perempuan, usia 39 tahun. Per hari ini sudah ditemukan korban dengan kondisi meninggal dunia sebanyak 18 korban meninggal dunia. Yang ini adalah sekali lagi berkat semuanya komponen membantu. Sementara memasuki hari keempat longsor di Dusun Situkung, Pandan Arum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan masih mencari 26 korban. 2 orang meninggal akibat musibah ini. Kontur tanah yang labil menjadi kendala pencarian korban longsor di Banjarnegara. Tim SAR gabungan hanya bisa melakukan pantauan dari jarak sekitar 1 km dari lokasi longsor. Sementara area luasan lahan longsor diperkirakan mencapai 10,7 hektar. Tim geologi menyampaikan bahwa masih adanya pergerakan tanah dan masih ada kemungkinan longsoran susulan, sehingga kondisi tanah masih rentan dan masih belum stabil. Masih membahayakan tim SAR yang akan melaksanakan pencarian, sehingga kami batasi personil yang akan melakukan evakuasi ataupun penyisiran di area lokasi longsor tersebut. Korban ataupun warga yang masih belum ditemukan masih ada 26 orang. Pasca bencana longsor, warga tak hanya berupaya menyelamatkan barang berharga, namun juga menyelamatkan hewan ternak dan memindahkan ke tempat yang aman. Meski masih terjadi pergerakan tanah, warga meminta bantuan tim SAR untuk membantu proses evakuasi hewan ternak di Dukuh Situkung, Desa Pandan Arum, Banjarnegara. Satu persatu kambing dan sapi berhasil dikeluarkan dari kandang menggunakan tali dan digendong. Warga mengaku hewan ternak yang masih bisa diselamatkan sengaja dipindahkan untuk memudahkan memberi pakan. Karena kan nggak ada yang ngasih makan di sini. Yang punya ada ngungsi. Rumahnya nggak bisa ditempati, Pak? Nggak bisa. Kandang ternak juga? Nggak bisa. Berarti selain kambing apa ini, Pak? Sapi. Ada berapa ini, Pak? Ini berarti 6 sapi 1 yang punya ini. Pasca longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga Dusun Situkung, Pandan Arum masih mengungsi di posko pengungsian. Dan untuk mencegah trauma dari bencana berkepanjangan, tim psikolog dari Polda Jawa Tengah memberikan layanan trauma healing bagi korban longsor. Trauma healing dilakukan dengan mengajak dialog, bermain, hingga memberikan edukasi untuk pengendalian emosi. Layanan trauma healing ini dilakukan di sela-sela warga yang terus menanti kabar pencarian tim SAR atas 26 warga yang hingga kini masih dicari. Memungkinkan pengungsi ini juga kita trauma healing ini kita laksanakan terus-menerus. Bila nanti situasi sudah membaik dan pengungsi ini bisa kembali dan tidak ditemukan ada gangguan trauma atau psikologis, mungkin kegiatan akan kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Kita akan pantau situasi terkini dan update pencarian korban longsor di Cilacap dan Banjarnegara. Sudah ada rekan jurnalis Kompas TV, Ari Himawan di Cilacap, Jawa Tengah, dan Gesi Lutfia serta juru kamera Prahayuda Febrianto di Banjarnegara. Kita ke Cilacap terlebih dahulu. Selamat pagi, Ari. Bagaimana update korban hari ini? Apakah sudah ada titik yang menjadi fokus pencarian 5 korban yang masih hilang? Ya, selamat pagi, juga saudara. Bencana tanah longsor yang di desa Cibenying,
Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah hari ini memasuki hari ke-7 operasi pencarian para korban. Dan hari ini fokus para relawan yang mencari keberadaan para korban yang dinyatakan hilang itu ada di 3 workshop atau 3 titik, yaitu di titik A1, B1, dan B2. Sementara jumlah korban yang kini masih dicari relawan gabungan itu sebanyak 5 orang dan diduga mereka tertimbun tanah longsor di sekitar area tadi di 3 tadi. Untuk mengoptimalkan tim relawan gabungan untuk melakukan pencarian terhadap para korban yang diduga tertimbun tanah longsor, tim relawan gabungan juga menggunakan ekskavator, kemudian anjing pelacak. Namun dalam beberapa hari ini, tim relawan gabungan juga memaksimalkan tim cutting atau tim yang memotong benda-benda yang ada di sekitar longsoran tanah untuk mempermudah penemuan jenazah. Kemudian Ari, apakah jika memang hari ini korban ada yang masih belum ditemukan, pencarian akan diperpanjang atau seperti apa? Ya, Bremana dan juga saudara, memang operasi pencarian bencana longsor ini jadwalnya 7 hari, memang pelaksananya selama 3 hari, namun tanggap darurat itu selama 30 hari. Untuk perpanjang atau tidaknya operasi pencarian para korban bencana tanah longsor nanti akan ditentukan ketika sudah rapat evaluasi pada sore hari nanti. Apakah akan berlanjut atau tidak begitu berencana. Baik. Dari Cilacap kita akan bergeser ke Banjarnegara, Jawa Tengah, Saudara. Sudah ada rekan kami Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto di sana. Selamat pagi Gesi, terkait dengan pencarian korban untuk hari ini, apakah sudah dimungkinkan mengingat kondisi tanah yang dibilang ini masih labil seperti itu? Selamat pagi, Bremana dan juga saudara. Di lokasi longsor Dusun Situkung, Pandanarum, Banjarnegara untuk saat ini fokus penanganan korban masih berfokus pada upaya untuk mengarahkan alat berat ini supaya bisa masuk ke lokasi atau titik tanah longsor. Karena mengingat untuk di hari keempat ini kondisi tanah ini juga masih labil atau masih diperkirakan akan ada tanah longsor susulan jika mana nanti terjadi curah hujan begitu. Sehingga untuk pencarian kabarnya memang akan mulai dilakukan di hari ini. Namun kami belum mendapatkan update pasti begitu dari tim SAR apakah memang lokasi ini bisa dilakukan penyisiran secara langsung oleh tim SAR. Untuk itu nanti kabarnya akan ada 9 eskavator yang memang dikerahkan menuju lokasi. Namun hingga saat ini alat berat ini masih berada sekitar 1 kilometer dari titik lokasi tanah longsor, belum bisa mengakses hingga daerah atau titik lokasi kejadian. Namun tentunya upaya masih dilakukan untuk mencari ke-26 korban yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Selain itu juga ada beberapa korban yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara, kemudian juga ada di Rumah Sakit Immanuel, serta beberapa juga dirawat di Puskesmas Pandan Arum yang berdekatan dengan lokasi atau posko pengungsian. Untuk kendala sendiri selain juga kondisi tanah yang masih labil begitu, ada juga curah hujan serta retakan-retakan menuju arah titik lokasi ini dilihat ini semakin melebar begitu. Sehingga diperkirakan memang jika kondisi tidak memungkinkan belum bisa dilakukan pencarian yang berfokus untuk menemukan korban-korban yang masih hilang. Selain itu juga untuk saat ini pengamanan tentunya dilakukan untuk memastikan bahwa orang-orang atau masyarakat di sekitar titik lokasi ini bisa mulai dievakuasi. Selain itu juga di posko pengungsian saat ini terdapat 931 masyarakat terdampak yang juga memang sudah diamankan di sini dan di beberapa titik posko lainnya, Bremana. Kemudian Gesi, ini memang alat kan masih belum bisa ke lokasi, tapi apakah sudah ada dipetakan titik-titik di mana kemungkinan adanya korban yang tertimbun?
Ya, Bremana, untuk update terbaru yang kami peroleh dari proses pencarian tim SAR pada 3 hari kemarin, untuk pembagian pencarian ini memang sudah dibagi menjadi 3 sektor, yakni sektor A, sektor B, dan sektor C, di mana sektor A dan sektor C ini berfokus untuk pencarian korban hilang yang sejumlah 26 korban jiwa. Kemudian untuk sektor B ini berfokus untuk pengamanan medan begitu. Jadi untuk saat ini kondisi di lokasi atau titik tanah longsor ini memang masih banyak ada air begitu, karena memang longsor ini menimpa langsung ke daerah persawahan begitu, sehingga air yang ada di persawahan ini memang belum bisa dikeluarkan atau ditarik secara maksimal, sehingga untuk pencarian atau pengamanan saat ini masih berfokus di sektor B untuk mengamankan lokasi sehingga nanti bisa dicegah adanya longsor susulan. Setelahnya nanti baru akan berfokus pada sektor A dan sektor C, yakni sektor pencarian korban yang memang direncanakan ini kabarnya akan dilakukan di hari ini, namun juga akan melihat kondisi geologi, nantinya akan didatangkan ahli geologi begitu, sehingga hal itu juga bisa menjamin keamanan dari tim SAR yang bertugas, Bremana. Baik, dibutuhkan untuk memastikan keamanan di lokasi sebelum pencarian. Terima kasih rekan Gesi Lutfiah dan juga juru kamera Prahayuda Febrianto dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelumnya ada rekan Ari Himawan dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali.